dapat di breakout room, bolehkah? Boleh Boleh, dong. silakan Coach Adam. Baik, yang saya dapat dari Bang Charlie bahwa yang beliau alami di perusahaannya ya, itu ada dua hal. Yang pertama, atasan ini nggak terlalu yakin ini tim gue kerja nggak ya? Oke. Karena work from home, jadi ada rasa takut gitu, ngerasa Mm-mm. panik, insecure, nggak confident. Ini tim gue kerja nggak ya? Karena work from home kan, remote working gitulah. Mm-mm. Di sisi timnya juga takut kalau sewaktu-waktu ditelepon sama atasannya, wah ada apa nih, wah ada apa nih. Padahal dia cuma minta update doang sih biasanya. Jadi kayak ada kurang saling memahami dan kurang saling meyakinkan, sehingga kayaknya kurang terjalin trust yang cukup baik gitu ya. Mm-mm. Karena rasanya panik kan. Kalau trust yang bagus kan rasanya lebih nyaman, tahu update, tenang, mungkin gitu ya. Itu yang saya tangkap dari Bang Charlie. Terima kasih. Lain monggo. Oke. Ya, terima kasih Coach Adam sudah bantu untuk share ceritanya kan gitu ya. Dan saya rasa teman-teman yang lain juga mengalami problem yang sama atau mungkin juga problem yang berbeda yang related dengan orang ataupun dengan pekerjaan dan lain-lain. Nah, Ya. halo. Ya, sekarang coba teman-teman mapping untuk problem atau tantangan yang teman-teman hadapi itu ke dalam sumbu X atau sumbu Y. Jadi kalau sumbu X kita ngobrol tentang bagaimana atau teknologinya, jadi dari teknologinya kita tahu atau sampai kita tidak tahu nanti bakalan gimana mengenai teknologi dan cara pengerjaannya. Kemudian sementara sumbu Y itu adalah sumbu mengenai apa yang akan kita kerjakan atau requirement-nya. Jadi dia jelas atau enggak, dia sering berubah atau dia sudah fix. Coba teman-teman mapping, jadi untuk event ini kita akan pakai Jamboard. Saya akan paste link ya. Oke. Di halaman pertama, silakan teman-teman klik sticky note-nya, kemudian teman-teman tuliskan. Kayak tadi Coach Adam bilang berarti masalah tim yang kerja work from home, seperti itu ya, Coach Adam. Oke. Nah, menurut saya tim yang kerja work from home itu dari segi teknologi ini menurut saya lumayan saat ini sudah mulai tahu. Di awal-awal sih tidak tahu kan gitu. Saya akan mapping di sini. Kemudian di sumbu Y mengenai apa yang mereka kerjakan dengan mereka kerja dari home, rasa-rasanya sih di sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Silakan teman-teman yang lain untuk menuliskan, linknya sudah saya paste di chat karena kita ngomong agile, kita time box ya. 2 menit silakan teman-teman untuk menuliskan. Buat yang belum dapat linknya, silakan. Linknya saya paste ulang lagi. Tinggal diklik aja linknya. Oke. Ya, ini ada customer needs digital presence. Oke. Silakan di mapping apakah dia dari segi teknologi. Oke, ininya saya turunin lagi ya Mas ya. Oke, dia bolak-balik. Oke. Ini kocak juga nih. Ini kayak tarik-tarikan. Tarik-tarikan ini. Oke, silakan di mapping. Ya. Oke, bentar ya. Silakan. Jadi karena sudah kebuka, Belum kok, belum ya, belum. Belum. Contekannya belum kelihatan ya. Belum. Oke. Intip dikit tadi. Oke. Terlalu banyak proyek yang dihandle, iya, benar tidak sendirian, Mas. Produktivitas tidak terukur
kemudian ya waktu yang tidak pasti, rencana atau arah strategi bisnis. Dari segi teknologi tahu, tapi dari segi requirement-nya rencananya apa, dia tidak tahu. Oke, silakan 30 detik lagi. Kalau boleh agak digedein zoom-nya, apa Hmm, scale-nya. scale ininya ya. Atau laptopku perlu beli yang 43 inch mungkin. Monitornya. Oke. Nah, ini menarik nih. Adanya perubahan kebijakan yang terlalu cepat sehingga tidak punya waktu untuk melakukan struktur perencanaan dan eksekusi. Iya. Dari segi teknologi tahu, oke. Dari segi apanya kita nggak tahu. Oke. Perubahan maunya customer. Iya, kita lihat mapping. Jadi ini kita pakai complexity model dari Stacy. Saya reveal aja ya belakangnya ya. Nah, kalau dilihat dari kompleksitas problem dari teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini kebanyakan domain permasalahan teman-teman itu di domain complicated dan sebagian itu di domain kompleks, bahkan mungkin beberapa di domain chaotic. Oke. Nah, supaya jelas, terima kasih sudah berbagi ininya, masalahnya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, memang dunia bergerak ke arah sana ya, ke arah kompleks, makin lama makin kompleks. Jadi solusinya itu lebih banyak kita tidak tahu. Kemudian scope-nya juga itu kita tidak bisa definisikan di awal, sehingga yang dibutuhkan itu sebenarnya praktis-praktis yang emergent. Kang Arya mungkin bisa di slideshow aja Kang, biar besar. Oke, di slideshow ya. Sebentar. Nah. Saya slideshow. Oke, sebentar. Swap. Ya, kelihatan? Ya, kecil ya? Hah? Oh, lumayan besar di sini? Ya. Atau di sana besar? Udah cukup. Oke. Jadi rata-rata teman-teman itu menghadapi problem yang bisa kita bilang kompleks problem. Nah, untuk menghandle, kenapa bisa teman-teman punya problemnya ini sekarang makin kompleks? Ya karena sebenarnya dunia kita juga sekarang sudah VUCA. Ini akronim yang mungkin sekarang sudah familiar sekali, bahwa semuanya ini saat ini serba tidak pasti, serba tidak bisa diprediksi, dan cara penyelesaian yang mungkin setahun lalu berhasil, tapi ternyata tahun ini nggak berhasil, kan gitu. Masalah yang tadinya nggak ada, sekarang ada, gitu. Nah, VUCA ini ya teman-teman bisa lihat lah, kondisi ini kita lihat sekarang sistem ekonomi bergeser ke sharing ekonomi. Jadi model bisnis kayak peer-to-peer lending, kemudian crowdfunding, bahkan ride sharing, co-working, apartemen, hotel sharing, dan lain-lain. Belum lagi kita ngomong omni-channel marketing. Kalau dulu kita bisa lewat satu channel aja marketing. Sekarang kita mesti beberapa channel, baik itu dari sosial media, website, kemudian offline, event, dan lain-lain. Yang paling besar mungkin kita ngomong disruption, terutama di bidang digital, teknologi, dan lain-lain. Nah, customer juga ini sekarang dihadapkan oleh informasi yang begitu gampang dan banyak gitu. Sehingga yang mereka cari itu lebih ke value. Kalau dari teknologi kita ngomong ada yang namanya big data, di mana ada AI, terus kemudian BI,
kemudian sekarang semuanya serba otomatis. Nah, menghadapi situasi seperti ini, teman-teman kan sudah tidak bisa pakai pendekatan biasa lagi gitu. Kalau teman-teman pakai pendekatan lama, ya mungkin teman-teman tahu gitu apa yang terjadi dengan Kodak, Nokia, BlackBerry gitu. Belum lagi kalau kita lihat data bahwa saat ini lifespan dari sebuah perusahaan, kalau kita ngomong tahun 50-an itu rata-rata mereka umur perusahaan itu di 40-50 tahun, sekarang udah mungkin di belasan tahun lagi, di belasan tahun aja. Belum lagi survei terakhir dari Aristotle, itu ternyata cuma 1 dari 5 pekerja yang engage dengan kerjaannya. Nah, saya ngerti juga di organisasi atau sekarang truknya banyak yang ngomong, oh kalau gitu semua organisasi harus jadi agile organisasi. Betul nggak? Nah, tapi agile organisasi itu seperti apa sih? Kan gitu. Nah, ini histori singkatnya aja, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi yang paling populer itu dulu, dan mungkin sebagian kita masih pakai, itu Taylorism, itu tahun 1910. Jadi ini teori manajemen ini dikenalkan oleh Frederick Taylor, makanya disebut dengan Taylorism. Jadi metode ini berjaya banget di masa industrial atau dikenalnya dengan scientific management, di mana penekanannya adalah pada standarisasi semua proses kalau dari sistem. Manusia di waktu itu dianggap sebagai resource yang bisa dieksploitasi, pokoknya dimaksimalkan. Nah, kita sudah ngomong ke tahun 2010 ke sini yang lagi tren itu agile organisasi kan. Nah, saya ingin kita menyusuri bahwa sebenarnya agile itu awalnya dari mana? Sebenarnya apa sih definisi agile itu gitu. Sebelum kita ngomong agile organisasi seperti sekarang. Nah, agile itu memang berasal dari istilah dari software development. Itu tahun 90-an. Nah, kenapa? Ya karena waktu itu software development itu mereka menghadapi kondisi yang seperti ini. Jadi mereka punya requirement itu banyak. Kemudian pekerjaan mereka silo. Kemudian deadline nggak terpenuhi. Setelah mereka develop aplikasi selama 2 tahun, 3 tahun, ternyata di tahun ketiga aplikasi yang terpakai, fitur yang terpakai itu hanya 60%, 50%, sisanya tidak terpakai. Sehingga customer tidak happy. Kemudian yang mengerjakannya juga burn out. Mungkin teman-teman yang kenal dengan orang IT, identik dengan lembur dan lain-lain kan seperti itu. Nah, kondisi ini yang mendasari akhirnya ke-17 agilis ya, atau mereka sebutnya dengan Agile Alliance, itu mereka berkumpul di Snowbird, Utah tahun 2001. Nah, mereka keluar dengan satu istilah yang namanya Agile. Jadi Agile di sini, Agile A dengan huruf besar. Jadi gimana kita bisa lebih adaptif, gimana kita bisa respon dengan perubahan. Karena kalau kita ngomong aplikasi, tidak mungkin di aplikasi itu tidak ada perubahan. Nah, itulah mereka keluar dengan yang namanya Agile Manifesto. Nah, jadi kalau kita ngomong Agile, itu asal-usulnya memang dari dunia IT. Nah, seperti apa Agile Manifesto ini? Mungkin teman saya, Alin. Silakan Mbak Alin, dilanjut Mbak Alin. Ya, baik. Terima kasih Kang Arya. Ini mau dari Kang Arya aja, sharing screen-nya. Dari Mbak Alin aja deh, supaya langsung. Mangga. Teman-teman udah ada yang punya pertanyaan dulu, mangga loh. Silakan ditaruh di chat room dulu atau ada yang mau ditanyakan langsung? Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain dulu?
Oh, sudah ada pertanyaan dari Mas Tito. Mau ditanya dulu apa nanti kita simpan aja nih? Kita simpan dulu ya. Oke, simpan dulu ya. Karena Kang Tito pertanyaannya advance. Kan Iya. ini. Kemudian dari Mas Irwan juga. Oke, ya. Baik, tadi udah dijelasin nih sama Kang Arya tentang Agile Manifesto. Akhirnya sejumlah agilis itu berkumpul bersama membuat manifesto yang disebut dengan Agile Manifesto. Ada 4 hal yang mereka sepakati di situ. Manifesto ini apa sih? Pertanyaannya mungkin itu dulu ya, karena bahasanya kayaknya wow banget gitu. Manifesto ini adalah value, nilai gitu. Nilai apa yang akhirnya mereka sepakati? Yang pertama, mereka sepakat bahwa individual and interaction over process and tools. Yang kedua adalah working software atau working product. Kalau sekarang udah ke sana ya, udah nggak software lagi karena sekarang diadaptasi oleh fungsi-fungsi di luar IT, jadinya working product over comprehensive documentation. Yang ketiga adalah customer collaboration over contract negotiation. Dan yang keempat adalah responding to change over following plan. Ini kalau dari sisi orang HR, ini tuh menarik cara menuliskan value-nya. Kenapa? Karena mereka menghadapkan sesuatu nilai disandingkan dengan nilai yang lain. Kayak individual and interaction over process and tool. Yang kiri, yang individual interaction sama pentingnya sama proses and tools. Bukan berarti yang kanan itu lebih nggak penting. Nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya ini tabrakan, maka mana yang harus kita dahulukan? Nah, para agilis ini menyepakati yang sebelah kiri ini yang kita dahulukan, yaitu individual dan interaction. Makanya keliru besar kalau kita bicara agile, kemudian menafsirkannya kita nggak punya planning. Oh, itu keliru besar. Tapi kalau kita lihat yang keempat ya, manifesto keempat, responding to change over following plan. Kalau kita wajib punya plan, wajib. Tapi kalau di tengah jalan ada perubahan, jangan ngotot gitu. Jangan ngotot, yuk kita beradaptasi sama perubahan itu. Makanya kita pentingkan, kita dahulukan responding to change. Kurang lebih begitu cara membaca Agile Manifesto ini. Dan bagaimana itu nanti turun jadi value perusahaan. Nah, bicara transformasi, maka akan bicara mengenai perubahan di dalam organisasi tersebut. Contohnya di sini ya, individual and interaction over process and tools. Ini pasti akan punya implikasi terhadap organisasi. Jadi artinya adalah kalau misalnya kita berhadapan dalam suatu situasi yang mengharuskan orang memenuhi SOP dulu gitu, tapi akhirnya jadi menghambat value creation di dalam organisasi, menghambat dia mendeliver value terhadap customer, maka mendingan ya udah ajak ngobrol aja dulu daripada orang disuruh ngisi form panjang-panjang. Beberapa implikasi yang timbul di antaranya adalah maaf. Nah, ini sehingga sehingga implikasi bagi organisasinya, kalau kita ingin individual interaction itu kuat dan tidak mementingkan proses and tools, maka implikasi terhadap organisasinya itu hal-hal kayak gini. Kita harus eliminate communication barriers. Gimana caranya supaya penghadang komunikasi itu kita hilangkan. Kemudian karena kita bicaranya people gitu ya, maka apapun yang terjadi di dalam organisasi itu harus human centered. Ini kira-kira workable nggak ya sama teman-teman yang ada di dalam organisasi? Ini menyenangkan nggak ya untuk teman-teman? Antusias nggak ya karyawan untuk menjalankannya? Karena kan kita pengen people and interaction kan? Bagaimana supaya orang itu berinteraksi secara intens gitu. Kemudian establishing clarity. Jadi karena kita tadi individual dan interaction over process and tools, maka harus clear sebenarnya apa yang di-expect dari suatu fungsi, dari suatu jabatan, dari suatu unit gitu. Itu harus sangat clear. QQTR-nya tuh jelas gitu. QQTR itu quality, quantity, timeline, resource kayak gitunya tuh udah harus jelas. Jadi orang nggak banyak misperception tuh. Kemudian minimum birokrasi design. Jadi bagaimana caranya bahwa birokrasi tetap pasti harus diperlukan.
apalagi kayak di perusahaan-perusahaan yang kayak Kang Tito bilang tadi, perusahaan yang highly regulated company gitu ya, highly regulated industry, itu pasti masih harus memenuhi sebuah standar birokrasi. Tapi gimana cara biar birokrasi ini seminimal mungkin nggak menghambat value delivery to customer. Kemudian simplified proses. Nah, ini adalah PR kita juga di dalam organisasi ketika kita melihat bisnis proses. Yakin nggak sih semua bisnis proses yang kita jalanin itu memang added value proses? Atau jangan-jangan banyak redundancy proses di dalamnya, atau jangan-jangan banyak overlapping proses yang sebenarnya udah dikerjain di unit mana diulang lagi di unit ini. Itu kan sebuah pemborosan yang luar biasa gitu ya. Kemudian hierarki. Nah, ini pertanyaan yang lagi banyak digadang-gadang sama teman-teman agilis. Kalau kayak gitu, kalau individual interaction lebih penting, maka kayaknya kita nggak butuh hierarki deh. Makanya sekarang berkembang konsep-konsep kayak holacracy gitu, bahwa organisasinya udah very self-organized, kita nggak butuh hierarki lagi. Tapi ini masih tanda tanya besar, karena saya pribadi bukan orang yang setuju sepenuhnya untuk menghilangkan hierarki ya. Hierarki tetap ada, tapi tujuannya bukan untuk distribusi power, tapi untuk distribusi horizon dari planning kayak gitu-gitu. Jadi bukan untuk power abusive. Teman-teman boleh dong diketik kalau menurut teman-teman implikasi yang lain dari organisasi yang mengadopsi nilai ini kira-kira apa lagi? Siapa tahu ada yang banyak yang saya belum kepikir gitu. Ada nggak sih menurut teman-teman? Boleh di chat aja. Individual and interaction over process and tools. Jadi kita akan ada suatu masa dimungkinkan kita membypass proses dan tools yang ada di dalam organisasi for the sake of servicing the customer, for the sake of making individual and interaction itu human centric. Ada nggak? Kan kalau ada diketik ya di chat room. Komunikasi lebih terbuka all levels di organisasi. Ih, keren banget Cita. Nih Cita ini juga agile coach juga, jadi lebih egaliter gitu ya Cita? Iya Selin, jadi emang yang kelihatan kayak di satu perusahaan ya, karena memang manajemennya juga sudah mendukung gitu pendekatan agile, jadi mereka juga sangat happy ya ketika ide-ide juga muncul dari bawah. Nah itu yang kelihatan dari value yang pertama ini. Nah, thank you Cit. Nah teman-teman, jadi di sini kayaknya cukup banyak yang udah implement agile. Salah satunya Cita juga, beliau adalah agile coach. Ini benar banget bahwa implikasinya adalah komunikasi lebih terbuka di semua level organisasi. Boleh teman-teman yang lain sharing lagi kira-kira kalau kita itu question yang juga statement. Oh Kang Tito. Oke, nanti kita bahas ya Kang. Ada ide lagi? Individual and interaction over process and tools. Jadi kalau kita bertabrakan dua kepentingan ini, maka yang didahulukan adalah human-nya. Gitu. Karena kita seringkali mau deliver sesuatu ke customer, oke, isi dulu formnya, kamu harus ikutin proses ini, terus customer-nya keburu bete, keburu pergi. Dan akhirnya company kita kehilangan peluang yang seharusnya bisa diraih. Itu company yang nggak agile tuh kayak gitu kan. Sementara kalau company yang agile, dia akan oke, kita bisa simpen sebentar sih prosesnya untuk kita deliver value to customer first. Ada lagi? Silakan. Halo Coach Fajri. Ini juga agile coach kita, Coach Fajri ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin dulu ya. Berikutnya adalah ini. Ini contoh tadi minimum viable birokrasi. Jadi agile itu bagaimana menjaga culture kita supaya nggak jatuh ke chaotic, tapi tidak terlalu birokratis gitu. Jadi kita mencari balance di antara dua ini. Oke, yang kedua adalah working product over comprehensive documentation. Nah, jadi kita seringkali pengen, ini contoh klasik nih, mungkin teman-teman udah sering lihat gitu ya. Kalau kita bicara menggunakan waterfall gitu, waterfall approach, kalau teman-teman tahu di dalam project management yang standar itu kita suka pakai Gantt chart gitu ya. Itu kan bentuknya
step 1, habis itu step 2, step 3, step 4 jatuh gitu kayak waterfall, makanya dibilangnya itu pendekatan waterfall gitu. Biasanya diversuskan sama agile. Nah, di dalam pendekatan waterfall biasanya kita pengen deliver sesuatu secara perfect gitu. Dalam kurun waktu yang cukup panjang kita janjikan bahwa oh iya nanti saya akan jadi dalam kurun waktu 6 bulan, tapi kita enggak mengizinkan adanya banyak perubahan di dalam perjalanan 6 bulan itu, misalnya gitu. Dan customer juga baru memperoleh hasil dari pekerjaan kita itu di ujung 6 bulan tadi. Bedanya sama agile adalah kita mencari real needs-nya customer apa. Misalnya contohnya gini, customer butuh alat transportasi gitu ya. Oh, oke, kita bisa dalam 1 bulan kasih skateboard, mungkin nggak akan terlalu happy, abis itu jadi otopet, jadi sepeda, di bulan keempat jadi motor, di bulan kelima jadi mobil, tapi kita benar-benar mengadres customer needs itu apa. Nah, ini akan sangat related sama kita di organisasi. Kita suka bikin desain di HR yang sangat-sangat complicated gitu ya. Struktur, kita bikin spending 3-4 bulan bikin struktur, habis gitu nggak ditandatangan karena ada perubahan bisnis, akhirnya ngulang lagi bikin struktur dari awal. Nah kayak gitu. Padahal kita bisa melakukan dengan pendekatan agile dari waktu ke waktu, ada nggak sih perubahan, jadi nggak menunggu kesempurnaan dari si struktur itu sebelum dia di launching. Nah, tinggal bagaimana di dalam organisasi itu berkompromi tentang masalah tadi documentation-nya, kan kadang-kadang kita masih terperangkap dari sudut SK-nya segala macam gitu. Nah, HR itu ngurusin 1 manusia aja itu kompleks. Sementara HR ngurusin ratusan bahkan bisa sampai ribuan manusia. Jadi kompleksnya di pangkat sekian gitu. Jadi urusan 1 manusia itu kompleks problem, dan ini ribuan mahasiswa itu udah over kompleks banget gitu ya. Jadi agak aneh sebenarnya kalau misalnya kita tidak memandang itu dengan sudut pandang agile problem solving yang tadi di exercise bersama Kang Arya ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh working product over comprehensive documentation. Jadi kita nggak nunggu sampai dengan jadi sempurna baru di deliver ke customer, nggak begitu. Termasuk di dalamnya konsep employee experience misalnya kalau di HR ya. Misalnya gimana sih sekarang nih mau employee onboarding di hari pertama, tapi modenya remote working. Ada yang punya ide nggak? Misalnya teman-teman buka MT program gitu ya, bulan di awal kuarter 2 ini. MT program, tapi nggak bisa ketemuan, semuanya pakai remote model gitu. Kepikiran nggak? Kan ini sesuatu yang nggak pernah dialamin ya sebelumnya. Kira-kira apa ya anak-anak MT ini, gimana ya bikin mereka engage gitu. Ketemu nggak pernah. Tapi kita harus bikin gitu MT programnya. Ada yang tahu nggak gimana? Kan kita nggak bisa pakai model-model lama gitu. Dan kita nggak pernah tahu apakah ini efektif atau enggak gitu. Jadi ketika kita pakai pendekatan agile, ya kita bikin prototypingnya seperti apa, kita cobain ke sampel yang bisa mewakili MT, habis gitu minta feedbacknya, diperbaiki lagi dan seterusnya gitu. Jadi sebelum si MT itu datang kita melakukan jadi ketika si MT itu juga ada di dalam company, kita juga tetap harus terus nanya gitu. Objektif kita adalah supaya kamu kenal culture. Jadi habis program ditanya nggak kenal culture-nya nggak dapet, oke kita ganti lagi dengan pendekatan yang lain. Jadi caranya tuh harus sangat dinamis. Itulah agility. Gitu. Teman-teman benar loh, ini kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat ya. Nah, menurut teman-teman ada lagi nggak working product over comprehensive documentation? Kira-kira implikasinya ke perusahaan seperti apa sih? Nah, ini contoh mudahnya adalah kayak gini. Kalau yang tadi yang apa namanya, yang waterfall itu analisa dulu selesai, habis analisa desain, habis desain implementasi, habis itu testing, deployment, terus maintenance. Jadi ini adalah satu sequence yang nggak boleh saling mendahului satu sama lain. Sementara kalau di dalam agile itu kita bisa melakukan iterasi-iterasi. Ya udah kita cobain semuanya dalam waktu singkat. Ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat gitu.
Ada pertanyaan related nih dari Mas Irwan nih, Mbak Lin. Jadi kalau di tahap pertama customer nggak happy, terus belum sampai kita deliver yang kedua, mereka sudah ketemu provider lain yang sudah bisa deliver model 2 atau mungkin model ketiga, gimana? Ya, nah ini jawabannya ada di manifesto ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Jadi seringkali kan kita itu, kan customer kontraknya minta training 2 hari tentang project management, udah kelar misalnya gitu. Atau customer mintanya ada dibuatkan desain tentang sesuatu gitu. Tapi karena kitanya nggak banyak ngobrol, nggak banyak kolaborasi sama customer, jadi kita nggak benar-benar paham Apa maunya? Satu, kemudian momen per momen state of mind-nya si customer gimana. Coba kalau kita ajak ngobrol misalnya setiap sprint gitu kita ketemu sama mereka tahu kita lagi mencoba fulfilling needs-nya mereka kita libatkan tentang ini gimana. Jadi nggak nungguin dulu kita jadi terus baru ini deliver, nggak. Kita jadi sedikit, cobain deh, ini gimana, udah oke belum? Ini cobain deh. Jadi ada co-creation gitu di situ. Biasanya di dalam agile itu yang berbeda. Bukan customer nunggu di depan counter, kita masak di belakang, habis gitu udah selesai kasih. Enggak. Jadi analoginya, yuk ikut ke dapur gue yuk. Ini gimana manisnya? Manisnya udah pas belum? Oh enggak, kurang gula. Oke, kita tambahin gula. Kurang lebih kayak gitu. Gitu sih Kang Irwan. Nah, nanti Coach Fajri habis ini sharing ya. Saat ini lagi jalan Lean Manufacture. Kuncinya customer engagement. Benar banget. Kita bilangnya customer engagement, co-creation, kolaborasi. Jadi nanti itu sekat-sekatnya tuh udah dibuka antara kita sebagai vendor, sebagai provider dengan customer itu dibuka aja. Jadi kalau nggak salah, Astra tuh dulu udah kayak gini deh, sama 3M. Jadi kebutuhan spek barang, jumlah dan sebagainya. Jadi mereka udah saling membuka, habis itu saling berkomunikasi dengan cepat. Sebenarnya ada perubahan nggak? Jadi lebih cepat tuh, gitu. Jadi kalau nggak salah ya, aku di infonya sama tim dari 3M waktu itu. Berarti perlu segera kasih value yang dirasakan manfaatnya sebelum jadi produk akhirnya. Nah, ya gitu. Benar. Jadi definisi produk akhir itulah yang kita redefine. Karena produk itu mostly nggak ada akhir, Kang. Yang namanya iPhone tuh ya nggak akan kelar di iPhone 12 kan. Pasti akan ada terus. Yang namanya customer nggak akan selesai gitu dengan needs of produk dia hari ini gitu. Sangat jarang. Pasti dia akan terus evolving gitu kebutuhannya. Jadi nanti ada bicaranya working product. Nah, ini nyambung nih. Yang tadi ya, working product over comprehensive documentation gitu. Mungkin slide sebelumnya bisa Mbak Lin? Yang mana Kang? Yang gambar perahu. Oke. Nah ya, mangga Kang Arya. Iya, jadi delivery kita itu bukan gelondongan, bukan kita nunggu perfect dulu di awal, baru kita deliver di akhir. Jadi kalau kita lihat pendekatan yang di atas, itu kan kalau kita pengen deliver, klien bilang di awal dia pengen deliver kapal dengan spesifikasi tertentu kan gitu ya. Jadi itu kita kan melalui 4 tahap yang mungkin kita bisa bilang pendekatan lama ya, waterfall. Jadi kita siapin dulu material, kita potong, terus kita hand over ke divisi lain untuk mulai assembling, baru kita deliver kan. Dia plan-nya exactly seperti yang klien mau, betul ya. Nah, kenyataannya klien itu sebenarnya tidak benar-benar tahu apa yang dia mau sampai dia merasakan barangnya, sampai dia merasakan nyobanya. Sehingga kalau yang dibilang dengan agile itu berarti delivery-nya itu iteratif dengan incremental. Dia memaksimalkan feedback dari customer setelah customer mencoba produknya. Jadi mungkin di bulan pertama kita deliver rakit gitu, tapi si customer sudah dapat value bahwa rakit ini bisa menghantarkan dia dari poin A ke poin B. Nah, kemudian dari situ kan ada feedback nih,
oh saya kayaknya capek juga ngedayung ini, gitu. Walaupun itu bisa dengan lebih cepat nggak? Oke, kemudian kita co-creation, oke kalau gitu kita pasang layar, dan seterusnya. Mungkin produk akhir kita itu tidak sesuai dengan apa yang klien pikirkan di awal atau apa yang kita pikirkan di awal. Tapi yang jelas klien ada value. Ya contohnya Instagram. Dulu Instagram kan aplikasi buat penggemar bourbon kan gitu. Facebook dulu itu aplikasi cuman buat internal. Sekarang ya mungkin sudah segala macam di Facebook seperti itu. Jadi kembali lagi, produk itu nggak ada akhirnya, dan di Agile kita delivery iteratif dan incremental itu produknya itu harus 100% dan produk. Jadi produknya itu memang harus bisa dipakai. Itu aja sih tambahan dari saya. Ya, thank you Kang Arya. Nih ya, mungkin kalau teman-teman HR bisa relate apa sih kerjaan-kerjaan panjang kita selama ini, misalnya alignment grading. Kalau HR tuh kerjaannya yang keringetan tuh alignment grading, terus nanti diprotes, habis gitu nggak jadi diimplementasi. Biasanya kayak gitu kan ya kalau grading tuh, karena banyak protes dari stakeholders gitu. Nah, alignment grading ini bisa nggak sih pakai Agile? Ya bisa, karena itu kompleks problem. Masalahnya bukan sekedar ngasih angka, kamu grade 17, kamu grade 18, tapi kan sampai di titik accept apa enggak orangnya. Nah, kalau misalnya kita dari awal melibatkan teman-teman di bisnis dari grading itu gimana, metodologinya kayak apa, habis gitu implikasi dari grade ini tuh akan seperti apa sih? Wah, ternyata grade ini implikasinya, misalnya ya, yang lagi banyak kejadian sekarang, oh berarti level di bawah kepala divisi misalnya semua udah nggak dapat mobil kantor lagi. Itu kan mengguncang ya, kalau buat HR itu pasti mengguncang, mencabut benefit mobil kantor misalnya ya. Nah, kalau kita bikin desain ini, oh ya udah grade ini nggak usah pakai mobil kantor, diganti uang transport aja. Kita udah bikin bagus, terus udah 6 bulan gitu bikin desainnya, karena itu panjang, apalagi kalau company-nya gede gitu ya. Terus di launching, terus di demo, direksi anak perusahaan aja nggak terima, misalnya gitu ya. Kan sia-sia kerja 6 bulannya. Gimana kalau, kenapa sih nggak dari awal kita libatin mereka? Kita lagi mau cash containment nih, kita lagi mau hemat-hemat cash karena kita lagi krisis. Salah satu komponen cash yang besar adalah di sini dan kayak di mobil misalnya, dan benefitnya nggak bisa terasa dengan baik karena kita sendiri WFH, nggak banyak traveling dan seterusnya. Gimana kalau kita ganti, oke, agree, everybody agree, di situ baru kita maju lagi. Jadi agreementnya nggak ditaruh di ujung kayak gitu loh. Nah, saya sering sekali terlibat di project yang kayak gitu, jadi counterpart saya nggak punya agreement sama bisnis, yang nggak punya engagement sama bisnis sebagai user yang baik, jadinya akhirnya batal implementasi. Itu tuh sering banget di HR, saya yakin teman-teman banyak relate dengan itu. Oke, dan yang terakhir adalah nih Kang Tito, banyak banget pertanyaan anehnya. Iya. Kayaknya ada sesi khusus nih buat Kang Tito ini. Gak apa-apa, nanti Kang Tito harus open mic ya. Ya. Obir, kalau bahasa anak Clubhouse obir, open bibir ya. Oke. Dan yang terakhir, manifesto terakhir adalah responding change over following plan. Jadi tadi ya, ketika kita punya planning bahwa oh tahun ini program HR adalah satu, penyelarasan grading, kedua adalah adjusting company benefit gitu ya, dan ketiga adalah kita mau bikin program learning yang combine karena udah banyak perubahan lah ya, kita nggak mungkin lagi bikin offline training misalnya kayak gitu. Bahkan bina mental aja sekarang dipikirin lagi, padahal penting gitu ya. Coach Fajri kali itu bisa sharing bina mental, masih ada nggak Coach di KF dalam suasana pandemi ini? Gimana caranya supaya teman-teman bisa tetap belajar bareng tapi lebih kondusif. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ternyata katakanlah bahwa needs of kompetensi berubah banyak gitu.
dulu kita nggak pernah berpikir digital kompetensi akan menjadi se-urgent sekarang. Dulu tahun 2020 awal atau bahkan pertengahan, yang namanya learning and development plan itu masih berkutat di hal-hal yang sangat oh iya kayaknya kita untuk operation kayak gini gitu ya. Tapi digital itu adalah nice to have karena oh iya kita di dalam ada sih rencana untuk digital transformation, tapi nggak pernah benar-benar dipikirkan secara serius, misalnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu kan harus ada agility untuk mengadjust hal-hal seperti itu. Nah, responding to change over following plan. Plan harus ada, karena itu akan menjadi guidance kita, North Star kita, oh kita mau insan, misalnya di KF gitu, insan kimia farma yang kuat secara leadership, kuat secara technical, kuat secara culture misalnya gitu ya. Tapi gimana ya caranya untuk mendeliver itu dengan lebih efektif dalam situasi pandemi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, buat teman-teman ada lagi nggak kira-kira implikasi dari Agile Manifesto ini? Karena ketika kita bilang bahwa gue jadi Agile Organization nih, maka ini 4 value ini harus diadaptasi. Karena kalau enggak ya itu cuman mungkin teman-teman cuman lagi implementing Scrum aja, tapi nggak lagi agile gitu. Cuman lagi mengadaptasi salah satu cara kerja, tapi secara mindset, secara mentality teman-teman nggak lagi bertransformasi menjadi organisasi yang lebih agile. Cuman formalitas aja gitu loh. Kalau bahasa lebih directnya. Nah itu kalau ada lagi insight yang bisa didapat dari sini silahkan. Nah ini contohnya adalah bagaimana kalau di traditional approach itu kita semua prediktif. Nanti kita mau mengerjakan struktur dalam waktu 6 bulan sehingga sehingga nanti ada VP-nya nambah 2 lagi, ininya nambah 3 lagi. Misalnya kayak gitu kan. Semuanya udah ditaruh di awal, pokoknya budget maksimal nambah sekian ratus juta per tahun, misalnya seperti itu. Tapi di tengah jalan bahwa, oh ternyata kebutuhan VP-nya lebih dari yang kita pikirkan, ternyata requirement orang yang mendudukinya juga lebih dari yang kita pikirkan, karena oh kita kayaknya udah butuh orang digital khusus nih, dan harganya mahal gitu, budgetnya gimana nih ya? Nah itu kan harus kita adaptasi daripada kalau pokoknya di awal SK-nya disuruhnya begitu. Saya nggak mau bergerak untuk menyesuaikan. Nanti ujungnya ketika kita deliver nggak kepake juga, sayang gitu loh. Nah, alih-alih seperti itu, maka dengan empirical atau proses agile ini ya udah kita deliver satu-satu, sedikit-sedikit, iteratif, frequent inspect adapt points. Jadi kita melakukan inspeksi secara cepat. Misalnya kayak tadi kita butuh orang digital. Karena kita nggak punya budget, yaudah kita coba develop internal. Ternyata kayaknya speednya kurang sih. Terus kita terpaksa harus hire extra. Oke, kita hire extra. Implikasinya implikasi budget. Oke, ada nggak yang bisa kita lakukan? Nah makanya ini nggak bisa jalan kalau kita nggak ngobrol sama user. Kalau kita nggak collaborate sama user sering-sering. Gitu. Jadi emang si 4 value ini harus nyatu gitu. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah agile. Kurang lebih seperti itu. Nah, turunannya dari value tadi, karena value itu kan abstrak ya, guidance, mental guidance gitu ya, kalau value itu. Jadi, oh ini boleh, ini nggak boleh gitu kan, panduan abstrak gitu ya. Nah, ini ada 12 prinsipal, ini lebih direct untuk menggambarkan bagaimana tim agile itu beroperasi. Yang pertama, customer satisfaction, itu adalah fokus mereka. Jadi kalau ada tim agile, maka mereka adalah orang-orang yang akan selalu bicara customer happy nggak? Ini karena customer pengennya gini, mereka selalu bicara dari sudut pandang customer. That's agile team. Kemudian orang-orang agile itu adalah yang welcoming change. Jadi bukan yang kalau ada perubahan gitu ya, mereka uring-uringan, enggak, ya udah terima aja, that's agile mentality, ya udah berubah, karena dunianya juga sangat cepat berubah. Kemudian deliver frequently, ini saya paling kebayang tuh, andai saya tahu konsep agile ketika saya kuliah, maka saya akan mengadaptasi ini ketika saya bikin tugas akhir. Jadi kan kita nggak SKS ya? Jadi pas gue tugas akhir itu kan
kita pengennya mencari kesempurnaan ya, padahal kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi gue males banget ketemu dosen pembimbing gitu. Jadi saya berkutat lah 3 bulan gitu ngerjain, selesai itu 4 bab. Cering, lalu saya ngadep ke dosen pembimbing, dicoret dong 3 bab kan. Kayak gitu. Jadi ya Allah, terus akhirnya minggu depannya ya udahlah, daripada saya ngotot dengan cara waterfall jadi 4 bab gitu ya. Gue setor tiap 5 lembar deh. Jadi saya janjian sama dosen seminggu sekali gitu. Pak, ini biar dikoreksi. Nah, kan dari 5 lembar itu dicoret 1, 4 selamat gitu ya. Nanti di minggu depannya 5 lembar coret 1, 4 selamat. Dapet tuh maju, daripada saya bikin 4 bab dicoret 3 bab gitu kan. Itu udah parah banget ya. Sekarang saya baru tahu bahwa agile tuh kayak gitu. Jadi harusnya agile ini kita ajarin juga sama adik-adik di kampus yang lagi ngerjain skripsi, biar dosennya nggak asal biar dia bisa dealing sama dosen dengan lebih baik. Nah itu seperti itu juga kan, kita dealing sama customer, karena ketemu dosen itu berat karena kita dapat feedback gitu, dapat feedbacknya nggak enak, pahit lagi. Ketemu customer juga itu yang sering kali kita hindari untuk dapat feedback customer, karena feedback customer tuh pahit, desainnya jelek, nggak enakan. Gila, gue udah susah-susah bikin ini dikatain jelek kan gitu. Tapi bagaimanapun juga customer adalah orang yang akan creating value buat company kita. Jadi ya kita memang harus dengar, kalau enggak kata Irwan tadi kan, akan lari aja ke company lain. Gitu, itu deliver frequently. Working together, jadi teman-teman nanti akan bersama dalam tim yang nantinya akan didesain sebagai cross function team. Kemudian timnya motivated, terus mereka sangat mengedepankan face-to-face communication gitu ya. Jadi menghindari miskom akibat salah di WA, salah emot, baper kayak gitu ya. Jadi face-to-face communication is the best communication. Terus tadi working product or services, constant pace. Nah ini akan menarik kalau teman-teman nanti belajar Scrum, bahwa Agile itu ternyata sangat disiplin. Jadi pace-nya itu atau cadence-nya itu dijaga dengan sangat baik. Mau pakai Scrum, mau pakai Kanban, mau pakai many methodology in Agile, salah satu yang harus dijaga adalah pace-nya. Salah satu alasannya juga adalah dunianya udah serba nggak pasti. Kenapa sih hal-hal sederhana ini nggak kita bikin pasti aja? Jadi agak ringan gitu beban hidup kita kan. Terus good design. Nah makanya sekarang berkembang banget UI UX yang desainnya keren-keren, karena bagaimanapun customer itu menyukai desain yang bagus. Makanya Agile Team ini mereka mementingkan desain yang emang nyaman digunakan customer. Simplicity, self-organized team, dan Agile Team ini punya sebuah ritual yang sangat penting untuk melakukan refleksi dan adjustment terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kurang lebih itu sih tentang Agile Principle. Kayaknya udah banyak saya ngocehnya di sini, jadi daripada bosan, jadi mendingan kita exercise aja. Tapi sebelum exercise, tadi yang udah nanya, Kang Tito, mangga open mic dulu deh, Kang Tito. Iya. Ngejam open mic. Ya, makasih ya. Selamat sore. Sore. Mungkin background-nya dulu ya. Kalian ya, background-nya dulu ya, Kang Arya. Sip, mangga. Background-nya kan adalah saya sebenarnya saya konsultan ya. Jadi saya punya cara berpikir yang mungkin berbeda dengan teman-teman coach ya. Jadi saya sangat suara saya putus. Iya, putus-putus Kang. Itu dulu ya. Jelas saya sekarang. Ya. Jadi saya konsultan, sehingga saya mungkin cara kerja saya ada berbeda dengan coach. Ya. Saya biasa kiret-kiret klien gitu, bukan memotivasi gitu, kebiasaannya. Itu pertama. Dan kemudian memang 90% klien saya itu di industri yang highly regulated, yaitu di fintech, kemudian di perbankan, baik kelas menengah sampai kelas yang mikro ya. Jadi saya banyak berbicara dengan bidang itu, sehingga menarik karena saya pegang dua sisi. Satu bicara fintech yang bisa disebut inovatif. Di sisi lain saya pegang bank-bank, BPD, BPR yang terdisrupt ya. Jadi saya main di dua kaki, maksudnya dua-duanya jadi klien saya. Sehingga saya melihat yang menarik adalah ketika ketemu fintech yang besar, yang dulunya mungkin agile ya, atau mungkin slim ya gitu. Itu sekarang juga tidak mau, mereka menjadi sangat birokratis itu ya.
Itu kalau dilihat ya, itu yang saya lihat di banyak, di skala tertentu saya lihat dia jadi sangat besar, berat, dan mirip juga strukturnya secara organisasi dengan industri-industri yang lebih mapan lebih dahulu gitu. Nah, sehingga memang ketika banyak pihak yang memberikan contoh industri-industri di luar negeri hasil menerapkan agile, saya tertarik sebenarnya di Indonesia mana sih yang berhasil konversi gitu. Itu pertanyaan saya pertama gitu. Sehingga bisa jadi patokan, oh yang berhasil konversi dari tradisional, skalanya besar, dan bisa survive gitu. Itu sih. Kemudian yang pertanyaan kedua mungkin terkaitannya sama risk management sama governance, itu juga saya tertarik ya. Sebenarnya apakah kita punya satu framework yang sama ketika ada agile, gimana sih impact-nya ke risk management sama di GCG? Ya, itu menurut itu pertanyaan kedua saya. Yang ketiga tadi yaitu karena saya ini masih putus suara saya. Sorry. Iya. Lumayan lah kan. Lumayan. Yang terakhir itu adalah saya kasih contoh kayak mobile banking ya, Kang Teteh. Dan produk-produk digital lainnya. Kita itu customer tuh punya kebiasaan kalau ketemu nyoba sebuah aplikasi, kemudian aplikasi itu tidak berhasil memenuhi kebutuhan dia shifting. Dia nggak sabar menunggu sampai produk itu jadi mapan. Ya. Itu yang kenapa saya tadi contoh, satu udah punya kapal yah, tapi satu lagi kapal dayung gitu ya. Itu di industri digital itu yang terjadi ya. Ya, kalau kita pakai compare, mungkin itu sih dari saya ya. Nuhun Kang, banyak Kang, 3. Oke, Kang Arya dulu nih. Kang Arya kan agile coach di beberapa financial institution juga ya Kang ya. Oke. Dan teman-teman di sini saya kenal udah banyak yang agile coach juga. Niko Telkomsel ya, Nik ya. Udah implement agile juga, mungkin nanti teman-teman bisa sharing karena udah establish industri juga. Terus ada Cita mungkin bisa sharing. Ada siapa lagi ya tadi, ada Coach Fajri, mangga. Tapi silakan dari Kang Arya dulu. Iya. Ya, intinya jadi agile tadi benar, agile itu kan background-nya juga lean gitu. Jadi memang problemnya pada saat kecil mereka cukup agile, cukup lean. Begitu mereka scale up, akhirnya mereka kembali lagi ke perusahaan yang gemuk gitu, yang ternyata udah nggak agile lagi. Iya, bisa seperti itu, Kang. Dan banyak kejadian seperti itu. Nah, jadi sebenarnya gimana kita ngukur bahwa perusahaan itu dia sudah agile atau enggak gitu loh. Dia sudah jadi perusahaan, sudah jadi suatu agile organisasi atau belum. Nah, itu sih dikembalikan lagi, kita nggak bisa ngelihat dari luar sih Kang. Jadi kita harus lihat dari perusahaannya sendiri. Contohnya gini deh, agile ini kan gampangnya gini. Saya punya istri, Kang Tito punya istri kan gitu ya. Istri Kang Tito, misalnya Kang Tito kasih 100 juta, nggak cukup gitu. Kenapa nggak cukup? Ya kebutuhannya lebih banyak. Dia ke salonnya misalnya 5 kali sehari, kemudian segala macam. Definisinya terhadap cantik juga berbeda kan? Nah mungkin istri saya dikasih 20 juta, cukup. Kenapa cukup? Ya karena murah, nggak high maintenance. Cantik dia menurut definisi dia, asal dia wangi, itu cantik. Nah gitu. Jadi agile antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu berbeda. Nah, apa yang bisa dijadikan ukuran kan gitu, tetap gimana juga harus ada ukuran, betul nggak? Nah, basic standarnya satu, kalau mau lihat dia udah agile organization, ya dilihat aja dia menganut prinsip agile manifesto ini enggak, itu yang basic aja Kang. Nah, kemudian yang lain, measurement, metrik pengukuran untuk organisasinya, dia pindah enggak? Kalau tadi dia mengukurnya output, harusnya kalau agile organisasi itu yang diukurnya outcome. Jadi bukan apa yang dia hasilkan, tapi apa yang customer rasakan. Gampangnya gini deh, selama ini saya mengukur misalnya saya menghasilkan 100
baju misalnya kan gitu. Itu kan berarti output saya, produksi saya kan, betul nggak? Nah, seharusnya yang saya ukur itu bukan 100 baju, tapi lebih apakah customer ini puas, berapa banyak baju saya yang dibeli oleh customer. Jadi matriksnya geser, dari tadi dia output matrix, dia geser ke outcome matrix. Kenapa? Karena kalau kita ngukur outcome, ke impact buat company itu lebih dekat. Seperti itu. Nah, pendekatan itu juga yang akhirnya kita tarik ke prosesnya. Jadi, what success looks like-nya kita ukur di outcome, kemudian itu akan kita tarik ke belakang. Output apa yang perlu kita hasilkan, kemudian proses apa yang perlu kita improve. Seperti itu sih, Kang. Jadi setiap organisasi beda. Jadi biasanya kita akan define dulu North Star metric-nya apa, suksesnya apa gitu. Nah, kemudian itu nanti akan ngikut. Kalau saya sih ngelihatnya sih seperti itu. Jadi dia apakah emang sudah benar customer oriented yang diterjemahkan ke dalam metrik-metrik oriented-nya gitu. Baru nanti ya metriknya itu sendiri kan bisa dilihat dari ability to innovate, kemampuan dia untuk berinovasi, kemudian kemampuan dia untuk time to market, seberapa cepat dia merilis produk dia, kemudian value dia saat ini, current value, customer-nya happy enggak, user-nya berapa banyak, dan lain-lain. Kemudian ada juga potensial value, itu mungkin nanti dia mau kejar berapa lagi market share-nya, seperti itu sih. Jadi dari situ nanti bisa diukur sih. Di Indonesia contohnya mana gitu ya. Nah, kalau di luar ya kita bisa lihat, Kang Tito bisa googling aja untuk Barclay, Bank Barclay, itu ada contoh. Kalau kita ngomong di Indonesia, ya semua lagi arah ke sana, mereka lagi ke agile. Mungkin satu contoh yang nyata, ya kita misalnya lihat BTPN, dulu itu bank pensiun kan gitu ya. Nah, dia pengen agile, cuman secara kultural, secara background berat kan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bikin satu entity sendiri, ya Genius itu. Dia bentuk satu CEO sendiri. Kenapa? Ya itu agile menurut dia, itu agile yang dia bisa lakukan. Kemudian contoh lagi BCA. Boleh nyebut merek nggak di sini, Lin ya? Boleh ya? Boleh sih, ini kan kelompok belajar ya. Okay. For the sake of knowledge ya. Ya, oke. BCA. Mungkin kalau misalnya Kang Tito guling, ada Franciscus, dia share cerita gimana dia di BCA turning mereka punya IT. Mereka cobol ya, aplikasi core intinya tadinya pakai itu. Mereka itu bisa mereka develop lagi, itu iteratif incremental gitu. Pakai DevOps, itu mereka bisa mulai agile dari sana gitu. Jadi kalau kita ngomong agile, nggak bisa, kalau saya bilang nggak bisa perusahaan yang gede, tahu-tahu langsung semuanya di agile. Itu biasanya ada dari model dulu, dari satu unit dulu, nanti kalau itu work, baru dia spread. Gitu sih, Kang. Dan kalau nggak salah di Indonesia justru early adopters-nya dari financial institution, Kang. Iya. Ini biasanya yang bantu, yang ada di sini biasanya Edo ikutan. Edo tuh kan Scrum Master-nya di OCBC. Jadi OCBC DSP juga kan udah sangat strong implementing Agile. Cuma balik lagi nih ya, Agile in enterprise level itu memang masih evolving. Kalau saya baca, not even Indonesia, di luar negeri pun sangat evolving. Jadi ada studinya Bain yang kayaknya 2 periode HBR yang lalu dia bahas Agile itu nggak semata-mata men-scrumkan semua tim. Kan nggak semua harus di-scrumin gitu. Tapi Agile itu memang fokuslah pada domain problem yang memang butuh Agile. Agile is only one tool on your belt gitu, dia bilang. Jadi kalau ada satu tim di sini perlu Agile, ya tembak Agile, kalau enggak. Atau mungkin yang lebih kaku lagi, proses operationnya mining. Mungkin nanti Rifki bisa share bagaimana di mining itu Agile sekarang dipakai jadi problem solving. Kalau misalnya ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan cara tradisional, dengan cara problem solving tools biasa, udah bikin Scrum team aja deh.
supaya cepet aja gitu iterasinya gitu sih Kang. Nah, tapi balik lagi definisi agile-nya akan beda-beda. Matriks pengukurannya sebenarnya ada ya dari agile, matriks pengukurannya tuh ada agile radar, agile factors, macam-macam sih ya. Nanti bisa googling, dan setiap institusi itu punya definisi sendiri, tapi balik lagi menjawab kebutuhan organisasinya nggak ya, menjawab kebutuhan customer dari organisasi tersebut nggak ya. Aku nggak mau terlalu kaku karena background saya sama Kang Dito rada mirip ya kan ya. Jadi biasanya kita kan sama-sama browsing framework macam-macam ya Kang ya. Jadi nggak semua framework fit di satu tempat. Terus tadi terkait risk and governance, balik lagi karena agile itu bukan berarti satu company kemudian harus diajalkan semua. Enggak sih, sekarang studinya kan lebih ke ini agile, yang ini enggak. Kalau Kang Tito ingat kita pernah exercise OCHAI Kang di Veda waktu itu ya. Nah, dalam satu organisasi ada sisi agility yang harus di embrace gitu ya, yang memang harus didorong juga. Yuk, sok sing agresif, sok sing customer oriented, saya kasih freedom sebesar-besarnya. Tapi ketika itu beroperasi, maka harus ada satu governance yang megangin dengan kuat. Kalau enggak jadi chaos. Jadi governance itu tetap harus dipantengin. Jadi balancing antara, kalau OCHA itu sumbu ke atasnya freedom, sumbu ke bawahnya proses and control gitu ya. Nah ini tarik menariknya tuh harus sama baiknya gitu. Gitu sih Kang. Gimana ya Kang ya? Memang nanti larinya ke culture banget sih kalau menurut aku ini. Larinya ke mindset. Jadi kalau teman-teman di sini ngelihat sekarang trennya ngasih freedom sama anak-anak millennials, itu bisa. Tapi pastiin kalian punya kontrol yang baik juga untuk memastikan freedom itu within framework gitu. Tah, Irwan nih jagonya OCHAI. Nanti kalau mau Kang Tito bisa nanti saya kenalin deh sama Agilist yang di Allianz gitu. Kemudian nanti itu kan asuransi fintech juga, high regulated juga. Kemudian nanti dengan yang di BCA juga nanti supaya ngobrol langsung gitu Kang Tito. Gimana dia mengakali regulated-nya ya gitu ya. Saya ngomongnya mengakali aja dulu sekarang lah gitu. Jadi mengatasi ya tuh ya, mengatasi ya. Mengatasi ya. Jadi dia rilis gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan ada regulated, tapi is fine dengan regulated-nya. Nah itu kan kita ngomong jadi dia ya udah siap. Oke, nanti kita ngobrol itu soalnya panjang nanti kan. Oke. Kalau bisa ini karena ini sesi perkenalan masih 101, mungkin sesi sesudah ini kita lebih banyak tanya jawab, dan kalau bisa kita angkutlah agilis dari fintech dari mana-mana ya. Iya. Sip. Oke. Ada lagi pertanyaan ini yang Irwan, dari Mas Irwan. Dengan channel komunikasi yang sangat memudahkan seperti sekarang, sekilas menghilangkan communication barrier, tapi kenyataannya malah bikin information overflow. Nah, bagaimana mengatasi isu ini? Mangga ya. Oke, silakan Lin. Ya, jadi kalau nah ini juga di dalam agile itu bukan semata-mata ngomong ngalor ngidul kemudian nggak ada batasan gitu ya, tapi kita emang fokus pada value ya kan. Makanya ya nanti kalau teman-teman mempraktekkan agile itu ada time box yang sangat kuat kayak tadi itu ya, breakout room 4 menit udah 4 menit tuh nggak ada toleransi, langsung ditarik lagi. Kenapa? Karena dalam constraint pendek kayak gitu kita hanya memikirkan yang penting aja. Nanti kalau kita mengimplementasikan way of working-nya, maka kita akan bicara dalam satu sprint hanya mengerjakan yang penting aja. Jadi kita emang dipaksa untuk hanya mikirin, mendengarkan yang emang penting gitu, yang nggak penting nggak usah. Nah kalau misalnya information overflow itu kan balik lagi, nanti kemana-mana lawan ininya diskusinya, karena bisa jadi yang gue sering ketemu tuh kalau information overflow terus nggak, akhirnya chaotic di bawah tuh nggak ada clarity biasanya kan, antara tiebreakernya siapa, terus kemudian underload biasanya jadi banyakan gosip. Jadi politik dan gosip itu kencang di organisasi yang karyawannya kebanyakan underload. Itu premis saya selama ini ya, karena biasanya kalau karyawan itu underload, hawanya biasanya lebih panas gitu. Jadi perusahaan gemuk tidak semata-mata
boros secara pengeluaran tapi juga boros secara mental capacity gitu tah. Banyak lagi sih Wan ya. Itu akan shiftingnya diskusi yang lain, nanti mungkin lu yang sharing malah Wan. Kalau dari saya sih satu aja Mas Irwan, buat communication overflow. Jadi kalau di Agile itu visualisasi vital. Jadi kita apakah mau punya pakai Scrum board atau Kanban board, ataupun misalnya sudah didigitalkan jadi pakai Jira dan lain-lain. Yang jelas dia satu informasi itu semua untuk satu produk itu dikumpulkan, dikompil jadi satu board gitu. Nah di situ kita akan bisa lihat siapa ngerjain apa, progresnya sampai mana gitu, tujuannya apa kan gitu. Matriksnya juga biasanya langsung keluar online di situ. Jadi semua akan kiblatnya ke sana sih. Jadi kalau ada informasi yang lain, biasanya mereka lihatnya itu aja. Malah kalau mungkin pernah dengar cerita di BTPN gitu ya, kalau bosnya datang gitu ya ke ruangan, ini tim ini sekarang ngerjain apa gitu. Itu manajer atau staffnya cukup bawa si levelnya atau VP-nya ke board-nya aja gitu. Atau nunjukin board-nya, sekarang kita ngerjain ini, progresnya begini. Gitu. Nah, itu otomatis ngefilter informasi yang overflow tadi sih. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Mas Irwan. Oke, kita masih ada. Ya, ada Coach Fajri. Coach Fajri ini menarik karena beliau agile coach dari Kimia Farma. Kimia Farma juga organisasi yang besar dan BUMN gitu ya, dengan stereotypingnya, tapi lagi implement agile. Yuk kita dengerin ceritanya. Mangga Kang, Coach Fajri. Obir dong Coach Fajri. Obir kalau bahasa anak sekarang. Waalaikumsalam. Boleh Coach, cerita dong Coach. Izin off video ya, karena saya lagi kurang fit, tadi kebangun pas banget kebangun sesinya baru open. Sorry Coach, lagi kurang fit. Oh gitu, iya. Tapi bisa sharing atau gimana Coach? Ya boleh Coach. Jadi rekan-rekan semua, rekan-rekan senior, salim dulu saya. Saya paling junior. Izin sharing. Jadi Kimia Farma kemarin itu sedang coba implement tentang agile. Terus kebetulan kita langsung belajar sama Coach Alin dan Coach Mui. Kedengeran nggak Coach? Suaranya kecil dan tinggi dan lengking. Tone-nya tinggi banget gitu. Nyari tempat dulu. Sip. Sekarang kedengeran nggak? Nah, sekarang much better. Silakan. Iya. Better ya? Iya, salam kenal Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya Fajri dari Kimia Farma. Jadi kami di tahun 2020 itu mencoba belajar sekaligus implement Agile Coach dengan metode Scrum. Nah, kita langsung didampingin sama masternya nih Coach Alin sama Coach Miko. Dan pada waktu eksekusi itu sebenarnya banyak banget hal yang kita pelajarin, dan salah satunya adalah sesuatu yang berimpact ke bisnis. Coach masih bisa dengar suara saya, Coach? Barusan putus sebentar. Lanjut aja, Coach. Halo. Yes, dilanjut aja. Ya. Oke. Iya. Jadi kemarin itu kita coba implement dengan tiga project charter di HC. Yang pertama adalah employee experience, yang kedua Kimia Farma KFX. KFX itu adalah wadah inovasi, yang ketiga adalah tentang knowledge management. Nah, jadi masing-masing squad tadi punya agile squad. Kita ngelakuin metode Scrum, setiap hari ketemu, terus setiap minggu ada sprint review, ada sprint planning, dan alhamdulillah ada satu dari sana kami coba
mengimplementasikan lagi di proyek yang berbeda. Ada satu eksekusi di anak perusahaannya Kimia Farma, di Kimia Farma Trading. Pada waktu itu kita lagi jalan proyek nagih kuat omset sehat. Jadi untuk memperbaiki cash flow-nya Kimia Farma Trading Distribution. Dan alhamdulillah kita coba implement metode Scrum di sana dengan teman-teman penagihan dan segala macam, dan hasilnya impact-nya ke bisnis alhamdulillah itu bagus banget. Walaupun memang kita belum bisa 100% ngelakuin secara agile, tapi kita coba banget memaksa gitu ya, memaksa teman-teman untuk ngikutin proses gitu, Coach Alin. Alhamdulillah sampai sekarang tuh masih digadang-gadang gitu hasilnya, karena impact-nya ke bisnis benar-benar berasa. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian yang nggak kalah, iya. Kayaknya sinyal saya lagi susah banget nih, Coach Alin. Oke, oke. Nanti dilanjut ya, Mas Fajri ya. Oke. Ya, Lin, mau ke pertanyaan berikutnya atau gimana, Lin? Boleh. Tapi ini menarik. Jadi kalau 2 minggu lagi kita akan perbanyak sesi tanya jawabnya. Kita punya banyak saksi sejarah di BUMN juga. Kita punya Coach Fajri yang bisa cerita transformasinya gimana. Jadi kita bisa gali lebih dalam lagi. Yuk lanjut aja, Kang. Yang pertanyaan dari ini nih, tadi Ipam ya, Bang Ipam. Halo Bang Ipam. Setuju dengan hierarchy-less, tapi bagaimana dengan performance evaluation-nya? Mohon share pengalamannya terkait performance management dalam agile working. Itu ya, Bang Ipam ya? Ya, betul. Terima kasih. Nah, ini makanya dalam performance evaluation-nya sekarang berkembang performance evaluation yang lebih pertama, lebih iteratif, lebih pendek periodenya karena harus mengakomodir agility. Itulah awal mula kenapa OKR diadaptasi gitu. Jadi OKR ini banyak diadaptasi oleh Agile Team. Saya lucu nih kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di startup. Di sini Mbak Ratri datang nggak ya? Jadi kalau sama anak-anak startup mereka nggak paham tuh ada performance management system. Mereka taunya ada OKR. Jadi mereka born Agile way gitu ya. Jadi mereka nggak tahu PMS. Mereka taunya OKR aja langsung. Bahwa OKR itu salah satu spesiesnya performance management, baru gitu di belakang gitu. Nah, itu tadi. Tapi OKR ini punya filosofi yang memang harus mengakomodir filosofi si agile-nya itu sendiri. Bagaimana mengakomodir North Star-nya, mengakomodir iterasinya, sehingga kalau ikutan Bang Ipam waktu mengembalikan performance management pada hitahnya beberapa waktu yang lalu, managing performance itu bukan lagi accounting performance, bicara mengenai output, tapi bicara mengenai si proses untuk menuju outputnya itu gimana sih? Karena ternyata kontrol kita terhadap output tuh nggak banyak, kontrol individu tuh nggak banyak gitu. Kemudian kayak agile team itu mostly work in team gitu ya, nggak soliter, sehingga nanti performance review-nya pun bukan performance review, artinya performance measurement-nya itu adanya di level tim, bukan lagi di level individu dan seterusnya. Jadi itu nanti akan dibahas dalam sesi OKR aja. Tapi kalau nanya ada pakai apa, pakai OKR aja. Tapi sekarang saya bilang banyak yang salah kaprah dengan si OKR itu sendiri. Kemarin ketemu ada yang kita udah pakai OKR, terus tapi kita ada kesulitan di eksekusi ya. Jadi OKR-nya di ujung aja, Bu. Nanti diisinya bulan November, begitu udah 80% achieve, baru saya pede ngisi bahwa OKR ini achieve. Lah, itu mah bukan agile atuh. Nah, gitu kan. Sama aja sama yang dulu kalau masih nunggu di akhir tahun ngisinya. Gitulah, kurang lebih. Oke. Mangga. Di sini ada yang mau bahas Clubhouse. Iya. Ya intinya inspect dan adapt gitu terhadap prosesnya, itu yang ditekankan sih kalau kita ngomong agile. Jadi dia inspeksi dan adaptasi terhadap proses dan produknya. Itu yang dilakukan terus secara iteratif incremental. Prinsipnya di sana. Oke. Nah ini Mas Jono, Teh Alin saya masih pakai PMS di startup dengan keijalannya. Nah, apa PMS, Rin? Performance Management System. Okay. Nah, nanti ngobrol aja nih, Mas Jono. Kalau misalnya, paling mentok 6 bulan bagi bonus.
nanti ini riweuh benar kan? Riweuh. Jadi kayaknya ini satu topik tersendiri lagi. Performance manajemennya udah 2 kali dibahas rasanya ya di grup ini. Masa dibahas lagi? Khusus OKR mungkin nanti. Memang kita lihat, kalau saya sih nggak mau ngotot-ngototan harus pakai OKR gitu ya. Tapi kalau misalnya apapun yang diimplement itu mengakomodir tujuan yang ingin dicapai, ya pakai aja. Apapun namanya gitu ya. Bonus diaminin dong Mas. Gitu. Bersyukur ya Kang ya, jangan kufur nikmat. Gitu. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi kesimpulannya. Kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya Agile itu adalah value dan prinsip yang kita ikuti, bukan sekedar cara kerja, bukan sekedar Scrum atau papan Kanban. Agile itu mindset that giving people a common foundation. Jadi kita semua punya dasar yang sama untuk membuat keputusan mengenai cara terbaik apa untuk mendevelop software kalau dulu, atau untuk menyelesaikan kompleks problem di organisasi apapun itu. Jadi kita ngobrol sama-sama, making decision, kemudian ngobrol sama-sama, customer semua dilibatin. Gitu. Nah, jadi Agile itu sekarang teman-teman di industri banyak yang bicara Agile itu dari kanan ke kiri. Jadi ya udah, gue adopting Scrum aja dulu, nanti pelan-pelan baru mindset-nya berubah, baru culture-nya berubah. Sementara sebenarnya itu prosesnya dari kiri ke kanan. Tapi saya nggak nyalahin yang kanan ke kiri. Kenapa? Karena kita semua bilang bahwa perubahan berawal dari mindset, tapi mindset itu adalah yang paling susah dirubah. Nah, makanya kita mulai dari yang gampang-gampang dulu aja. Gitu. Ini doing agile itu berbeda dengan being agile, karena doing agile itu hanya bicara mengenai yuk nyekram yuk gitu, yuk jadi anak Scrum yuk. Tapi kalau being agile itu bicara mindset. Jadi apapun disiplin ilmunya teman-teman bisa adaptasi gitu. Nah, akhirul kata, karena kita timnya Agile HR gitu ya, Agile juga sudah berkembang ke ranah HR, jadi ada Agile HR Framework, jadi seperti ini. Yang sebelah kiri adalah Agile for HR, yang sebelah kanan HR for Agile. Kemudian cara kerjanya saat ini sudah berkembang, Scrum yang baru ya, Scrum Guide yang baru. 2020. Sedikit iklan, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, kami juga ada training tentang Agile HR, dan karena kalau bicara hanya training di lapangan aja gitu ya, training di kelas aja untuk Agile dan Scrum itu mostly ya cuma dapat knowledge, maka kita punya 3 sprint bersama untuk road to high performing Agile team. Jadi gimana caranya membantu Agile team di company teman-teman untuk memang meningkatkan kinerjanya gitu sih. Jadi yang kanan bukan cuma ngomong awareness ya, Lin ya? Betul. Jadi skill, ya keterampilan gitu, praktisnya memang langsung diimplementasikan hands on. Ya, betul. Gitu sih. Baik, ada pertanyaan lagi nih teman-teman, boleh open mic aja. Soalnya biasanya grup ini grup cerewet gitu, bukan grup chatting ya. Iya. Ini ada chat lagi. Kita sudah 3 menit lewat dari time box. Oke. Bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi 2 minggu lagi supaya tanya jawabnya lebih banyak. Nanti kita ngobrol di grup aja enaknya kayak gimana gitu ya. Sebelum ditutup, mangga daftar 1 ya Teh Halin, asik Kang Tita daftar. Oke, sok daftar ramean. Nanti untuk geng Agile HR pasti ada inilah, ada harga khusus. Harga teman. Mangga untuk retronya kan? Ya, betul. Kita isi dulu retrospektif kita hari ini. Silakan Kak Hanin. Nah, ini teman-teman udah ada menti.com-nya. Boleh dibantu diisi supaya kami dapat masukan, kita semua bisa memperbaiki sesi kita. Saya nggak tahu nih, nanti kita feedback aja di grup, enakan diskusi kayak kemarin-kemarin atau kita paparan dulu kayak gini. Terus nanti kita baru diskusi di sesi berikutnya. Silakan dibantu diisi ya teman-teman dari sini. Apa hal terbaik yang Anda dapatkan? Nah, asik, makin semangat belajar Agile.
Agile implementation in human capital area. Ya. Nah, Agile HR ini sekarang lagi happening banget, baik di dunia, Indonesia baru mulai, tapi worldwide ini lagi happening. Kenapa? Karena pada akhirnya Agile ini sangat menyentuh manusia dan itu mainannya orang HR, tapi orang HR telat masuk gitu lah. Makanya orang HR lagi mengejar ketertinggalannya. Gitu. Diskusi dan insight terkait penerapan Agile ways of working di bidang HR. Lebih mengerti tentang Agile dari para coach, implementing Agile HR. Sesinya kurang lama, iya. Kalau mau lama, nanti makanya kita bagi 2 sesi aja biar tanya jawabnya banyak sama kita datangin orang-orang yang kasih testimoni di company-company-nya. Keren, amazing, boleh diisi lagi. Kalau belum ada lagi, boleh next saja. Nah, apalagi yang Anda ingin ketahui tentang Agile, silakan. Iya. Contoh komplit Agile organisasi. Oke. Mungkin dia pengen dengerin Agile journey-nya kali ya. Betul. Kayaknya harus undang pelakunya langsung kalau seperti itu, Lin. Boleh, nanti kita bikin sesi khusus untuk sharing yang lebih komprehensif dari teman-teman yang melakukan langsung. Hari ini kan kita kasih foundation aja dulu. Iya, betul. Punya kesamaan bahasa gitu ya. Pengukuran Agile menggunakan Agile Radar. Kalau teman-teman pengen tahu Agile Radar, itu ada di Business Agility Institute ya. Silakan di browsing di Business Agility Institute, mereka pakai Agile Radar. Nanti setiap tahun kita launching surveinya. Kalau teman-teman berminat ikut mengukur apakah company saya udah Agile belum ya dibandingin company orang gitu, seberapa Agile saya, boleh hubungin saya, karena saya juga perwakilan dari Business Agility Institute, nanti saya share surveinya gitu. Real staging and implementation Agile HR, how to become Agile HR step by step, Agile HR for beginners, PMS-nya alias OKR, implementasi dan best practice. Nah ini kalau anak Agile udah nggak boleh ngomong best practice. Iya. karena dalam Agile tuh nggak ada best practice. Best practice itu hanya untuk simple problem, jadi udah ada rumusnya tinggal diikutin gitu. Sementara kompleks problem ranahnya Agile itu tidak ada rumusnya, jadi nggak punya best practice gitu. Nanti kita akan dalamin lagi deh. Ini istilah-istilah aja. Agile for Team. Nah, Agile for Team ini jagonya Kang Arya. Kang Arya ini Agile coach di mana-mana ya. Alhamdulillah. HR Agile Organization Journey. Oke. Baik teman-teman, boleh dong kalau ada yang mau dikomen lagi silakan open mic aja. Ada yang mau disampaikan barangkali? Closing statement? Ada yang mau mewakili? Oke, kalau nggak ada terima kasih karena kita sudah lewat 9 menit juga. Boleh di open kameranya ya, kita foto-foto sebentar ya. Kita tuh, Bang Rio udah nyampe Bang Rio. Boleh kasih angka 5 kalau happy banget, angka 1 kalau nggak happy, silahkan skala 1 sampai 5. Happiness-nya di berapa? Silakan. Yuk, open kameranya semua. Kak Hanin boleh bantu ya, screen cap ya Kak Hanin. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, ada notif. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Tasya, kamu telat Tasya. Iya, nggak apa-apa. Pak Aris, terima kasih udah mampir Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Teh Alin. Iya, Pak Aris. Terima kasih Teh Alin. Thank you. Kak Dayana, waalaikumsalam. Selamat akhir pekan. Selamat akhir pekan.